Ya oke, kita lanjutkan. Nah itu ya cara melayout dokumen HTML pakai Bootstrap gitu ya. Sekarang kita coba lihat lagi. Nah ini ya, ini apa namanya, ya, layoutnya gitu ya, layout Bootstrapnya gitu ya. Nah kita coba gini ya. Jadi di dalam Bootstrap itu ada komponen menu gitu ya, yang kita tampilkan di atas biasanya gitu. Komponen menu kita tampilkan di atas. Itu di dalam Bootstrap itu kita coba lihat ya, di bagian example, coba ya example. Oke, ke example. Sebentar, saya biasanya itu saya lihat di dokumentasi gitu ya, tapi ini kok tidak ada nih ya dokumentasi. Oh ini ya dokumentasi ini. Komponen. Nah ini navbar gitu ya, komponen navigation bar. Oke sebentar. Oke sebentar, saya coba cek. Bentar ya, saya mau cek dulu. Sebentar, saya tadi lupa. Oh ya, oke kita kembali ke sini. F12 ya. Ya oke sudah. Aduh ya, kita akan mencoba navbar. Nah ini ya, navbar itu seperti ini ya, cuma ini ya kita akan mencoba navbar ini ada navigation bar yang biasanya berada di atas, cuma ini tampilan contohnya kurang bagus ini ya. Bentar, ini saya harusnya ini ya, navbarnya ini seperti ini ya. Nah ini ya, kita coba ini aja deh, copy dulu gitu ya, copy. Terus ini ya, teks ini akan kita copy ini ya, ini kita copy yang banyak ini, terus kita taruh di sini. Saya akan melakukan copy paste aja ya, copy paste untuk membuat navbar seperti ini ya. Cuma ini tampilan navbarnya ini kurang bagus ini ya, karena screennya saya perbesar fontnya gitu ya. Coba saya normalkan dulu ya, sebentar saya normalkan dulu. Ini scaling faktornya saya bikin 1 dulu. Nah ini, aduh, oke. Nah ini yang saya maksud ya, cuma ini ya betul sini ya, cuma ini karena ini ya mungkin bg like-nya itu ya, di navbar like-nya juga apa namanya, warnanya kurang apa namanya ya, kurang kelihatan gitu ya. Kita coba dulu ini di color ini apa nih ya, color bg like. Kita coba lihat ya, color ya ada apa aja nih colornya nih. Like kita coba pakai yang dark gitu, dark. Oke. Jadi ini akan kita copy dulu nih ya, ini
yang banyak ini, navbar ini kita copy dulu untuk membentuk ini, membentuk navigation bar ini, navbar. Terus ini ada drop down linknya, ada searchboxnya dan lain-lain. Saya copy, kemudian saya taruh di saya taruh di sini. Nah, di sini di bawah body. Nah, di sini ya. Saya paste di sini. Paste di sini, paste. Saya format dulu tampilannya. Format. Mana nih formatnya? Oh, ini format dokumen. Nah. Oke. Saya simpan. Save. Terus kita coba lihat apa yang terjadi di sini. Nah, ini file kita tadi, kita refresh. Nah, kita lihat ini menunya udah tampil gitu ya. Cuma ini dia tampilnya, kita coba cek dulu ya. Kita coba cek dulu. Navbarnya itu dia untuk navbarnya dia kita coba ya. Ini untuk tampilan tablet dia langsung ini ya, langsung membentuk menu untuk tablet gitu ya, modelnya seperti ini gitu ya. Atau kita coba ya, kalau ini kita coba untuk desktop ya, kontennya kita grid sistemnya kita ganti untuk desktop gitu ya. Apakah nanti ada pengaruhnya ya. Nah, ini ya, ini kita ganti dengan desktop, medium device, ini juga medium device. Terus simpan, terus kita coba refresh, apakah nanti menunya akan berubah. Oke, sama aja nih, karena ini ya, karena ini apa namanya, tampilan layarnya saya perbesar ini. Saya coba normalkan ya, ini ya. Nah, ini karena scalingnya ini saya bikin 1,5. Ini saya ganti menjadi 1. Enter. Nah, coba. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi ini menunya ya, menu yang kita buat ini ya. Kita coba, ini cuma ini warnanya kurang terang sih menurut saya. Kita coba di sini. Nah, untuk tampilan ini menjadi lebih kecil ini. Mungkin kurang kelihatan. Nah, ini ya, navbar like, bg like. Oke, saya belum tahu nih ya, navbar like ini untuk apa gitu ya. Navbar like, bg like gitu ya. Coba bg nya kita ganti menjadi dark gitu ya, akan berpengaruh seperti apa. Oke, saya belum tahu nih. Kita coba refresh. Oke, backgroundnya, cuma tulisannya dia menjadi tidak terlihat ini. Oke, kita cek dulu warnanya. Oke, kita coba cari warna lain ya. Oh, ini bikinnya, ini backgroundnya. Kita coba cek teksnya. Oke, coba kita ganti ini, navbar ini menjadi white. Apa yang terjadi ini ya? Kita coba simpan, save. Oke, kita refresh yang tadi, refresh. Oh, oke. Backgroundnya nih, kita cari background yang warna yang lebih soft. Backgroundnya oke. Mungkin kita pakai background info.
atau secondary juga bagus ini. Secondary, oke. Info atau secondary, coba kita bikin info. Kita coba simpan. Oke, sebentar, ini saya perlihatkan dulu ya apa yang saya tulis ya. Mana tadi ya, nah ini ya, ini navbarnya saya bikin white, terus entah tulisannya jadi biru malahan, saya masih belum tahu ini apa namanya hubungannya ini. Oke, kita coba seperti ini dulu, save dulu aja deh, save. Oke, refresh. Oke, tulisannya masih biru, apa karena link ini ya, saya belum tahu nih. Ini mungkin karena link dia, tulisan-tulisan di sini dia menjadi ini kurang terlihat. Mungkin kita coba pakai warna yang lebih warning biru, kuningnya warning. Oke, kita coba pakai ini ya, text white ini ya, kita coba kasih text white. Kita coba di sini, coba kalau di sini kita beri text white. Oh sebentar, kita mungkin harus melihat navbar gitu ya, komponen navbar, navigation bar, terus kita coba lihat di sini gitu ya, untuk color skemanya seperti apa gitu ya, color schema navbar. Oke, navbar expand correspond collection and color scheme. Kita coba cek di sini color scheme-nya untuk apa nih ya. Oke, ini dia color scheme-nya. Oke, dark primary, navbar dark, navbar dark dengan BG dark. Kita dapatnya ini gitu ya, navbar dark BG dark. Oke, kita coba ganti ini menjadi dark juga, dark ya. Ini BG nya juga dark juga. Oke, dark. Kita simpan, save ya, save. Kita coba refresh di sini, refresh. Oke ya, ini yang saya cari. Nah, jadi ini untuk tampilan desktopnya gitu ya, untuk tampilan mobilenya. Oke, nah ini tampilan mobilenya dan HP gitu ya. Sorry, kok tampilan mobile ya, tampilan tablet dan mobile. Ini desktop, tablet, HP. Bentuk menunya seperti ini. Nah gitu ya. Nah, nanti Anda tinggal mengganti ini, link ini tinggal Anda ganti ini, link home, link drop down gitu ya, action, another action, something else here gitu ya. Ini tinggal Anda ganti aja gitu ya. Nah, ini drop down di sini tinggal Anda ganti. Nah, cara menggantinya seperti apa? Cara menggantinya kita tinggal ganti di sini. Ini saya sebentar, scalingnya saya ubah dulu untuk keperluan editing program. Nah, oke. Nah, coba kita lihat link tadi ya, nama linknya tadi apa aja tadi ya, home itu ada di mana, home ini, home gitu ya, link home itu ada sini, ini link home, hrefnya tinggal ada isi home gitu ya, home HTML atau apa gitu ya. Terus yang di dropdownnya itu linknya ada di sini nih, action, another action gitu ya. Tujuan linknya bisa Anda ganti nih di sini, tujuan linknya kena ganti, ini Anda ganti gitu ya, dan seterusnya. Kemudian apalagi nih, oke, ini saya refresh ya,
Nah ini ya drop downnya, nanti Anda tinggal Anda ganti. Oke. Nah, terus set ini ya, set ini kalau Anda tidak pengen ada di sini ya Anda hilangkan juga bisa gitu ya, set gitu ya. Anda lihat di kodenya sini aja nih, setnya itu ada di mana gitu ya kira-kira ya. Setnya ini kan ada di sekitar sini ya. Nah ini ya, ini ada kata-kata set gitu ya, tinggal anda ganti aja nih. Set itu dia berupa text box. Text boxnya dia di sini mana nih ya, text boxnya nih ya, input. Nah ini input tipenya set gitu ya. Terus ini kelasnya ini, kalau Anda tidak pengen itu ya Anda hapus saja nih formnya ini. Form ini Anda hapus saja nih, delete mana nih ya. Oke, delete tidak ada, delete pakai tombol delete saja, del. Kita coba save gitu ya, save. Terus kita refresh di sini, refresh, setnya nanti akan hilang gitu ya. Nah gitu ya, jadi nanti tampilan mobilenya di sini. Nah ini sebetulnya ini menu ini kita taruh di sini gitu ya, home, product, service gitu ya, tapi nggak apa-apa kita taruh di sini sementara, nah karena akan kita gunakan untuk keperluan lain gitu ya. Nah oke. Nah selanjutnya adalah kita coba ke elemen-elemen lain gitu ya. Elemen-elemen lain misalkan kita coba elemen-elemen oke apa ya yang sering digunakan lah, yaitu elemen sebentar. Tabel mana ya, tabel ya, tabel utilities apa ya, tabel. Oh ini tabelnya ya. Oke tabel. Nah ya, ini karena tabel ini sering digunakan ya, sering kita gunakan. Nah di dalam Bootstrap ini ada beberapa style tabel gitu ya, tapi saya akan contohkan dulu di bagian di bawah sini aja deh. Ini kan kita letakkan tabel gitu ya. Nah ini ya, di bawah paragraf kita letakkan tabel gitu ya, tabel. Nah seperti ini, terus satu baris, terus kolom pertama itu ya, kolom pertama ini saya isi dengan apa ya, nama produk aja lah, nama produk atau apa ya, jangan produk deh, nama orang aja, Andi gitu ya, Andi. Terus kolom kedua adalah alamat Jalan Solo. Kolom ketiga adalah TD ya, TD. Kolom ketiga itu kotanya Jalan Solo, Yogyakarta. Jalan tol Solo itu biasanya Sleman ya. Oke, nah ini satu baris ya. Kita perlu beberapa baris ya. Ini saya blok, kemudian saya copy aja. Copy terus saya paste 2 kali. Paste sekali, paste 2 kali. Ini kita ganti datanya Dewi gitu ya, alamatnya Jalan
mantul. Alamatnya, kotanya Bantul. Terus ini alamatnya Jalan Wonosari. Gunung Kidul. Nah, misalkan gini aja deh, saya simpan, save gitu ya. Terus kita lihat di sini, kita refresh aja nih, refresh. Nah, ini adalah datanya nih ya, datanya masih dalam bentuk tabel gitu ya, cuma kurang ini ya, kurang zip gitu ya, kurang zip. Nah, ini tabel ini di dalam Bootstrap bisa kita style seperti ini. Mana tadi ya, tabel. Nah, tabelnya bisa kita style seperti ini gitu ya. Ini style defaultnya tabel, atau kita style seperti ini, tabelnya gelap gitu ya, atau kita style seperti ini, tabel, terus apa nih ya, headnya gelap, head dark gitu, gelap, dan seterusnya. Oke, sebentar. Oke. Nah, kita coba yang ini dulu aja. Sebentar. Oke, kita coba yang default dulu gitu ya. Ini ada headernya gitu ya, ada headernya itu kita buat seperti ini gitu ya. Oke, sebentar, ini kita coba contoh seperti ini ya, contoh lengkap gitu ya. Saya tadi tidak pakai T-body gitu ya, atau kita coba ya, apa ada pengaruhnya atau enggak gitu ya. Saya coba gini dulu aja, kelasnya, kelas dari tabel ini adalah tabel, seperti ini dulu aja deh. Saya simpan, terus saya coba refresh gitu ya. Nah, sudah terbentuk lah kira-kira, jadi lebih enak gitu ya, tabelnya lebih enak daripada yang sebelumnya tadi gitu ya. Ini sudah tertata gitu ya, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga dia tertata, tidak seperti tadi. Nah, sekarang kita beri ini headernya gitu ya, header kita coba beri di sini. Oke, head, tabel heading ini, terus sepertinya kita coba seperti ini ya, tidak sama dengan yang di dokumentasi ini sih ya. Oh, sama ya, ini TH gitu ya, cuma dipakai TR gitu ya. Kita coba langsung seperti ini juga bisa sih sebenarnya. Scope call ini saya belum tahu nih, ini keyword baru ini di Bootstrap 4 ini. Scope call ini apa ini ya, saya belum tahu ini scope call ini keterangannya apa di sini ya. Belum tahu nih, kita coba yang ini dulu aja. Nama, alamat, kota. Nama kita coba seperti ini dulu, tampilnya seperti apa gitu ya. Refresh. Oke, nah ini sudah tampil, ada lumayan gitu ya. Nama, alamat, kota. Saya copy, saya paste 2 kali. Alamat, terus kota. Nah, seperti ini, simpan, refresh gitu ya. Nah, jadilah ini tabelnya gitu, tabel basicnya. Kita coba lihat lagi ya, model tabel yang lain itu tabel yang gelap gitu. Ini gelap, terus headingnya gelap gitu ya. Ini headingnya kita coba ya, untuk heading ini ya, ini T-head like
head nya kita beri kelas gitu ya, kelas t head strip like GHT. Nah seperti ini, kita simpan, Ctrl Z, coba refresh gitu ya, refresh. Nah seperti ini, lumayan bagus itu ya, lebih profesional gitu ya. Oke, kemudian kita coba lihat lagi ya, fitur apa untuk tabel ini yang lain ya, fitur lain seperti ini gitu ya, garisnya antara genap dan ganjil dia beda-beda gitu ya, genap dan ganjil beda-beda. Ini kita menggunakan ini tabelnya tipe tabel strip, jadi strip. Nah kita tinggal tambahkan ini aja sih, tabel strip seperti ini, kita copy terus kita taruh di sini. Nah ini sini ya, paste di sini aja, paste di sini, save gitu ya, Ctrl S, terus kita coba di web browser sini, refresh gitu ya. Nah seperti ini, cuma ini yang heading ini kurang ini ya, kurang bagus sih ini. Kita coba ganti yang dark gitu ya, dark, Ctrl S, terus kita coba refresh. Nah ini lebih bagus, ini yang strip ini kan, antara baris ganjil dan baris genap beda warna gitu ya, beda warna. Ini kalau diteruskan ya nanti warnanya akan selang-seling gitu ya. Kita kasih 4 data deh, 4 data itu ya, data yang ke 4 kita kopikan aja dari sini, copy, paste di sini gitu ya, paste di sini. Oke, di ini, oke, ini kita ganti Jaka gitu ya. Oke, alamatnya sama aja, nggak masalah, Ctrl S, terus kita refresh. Nah itu ya, dia warnanya akan selang-seling gitu ya, warnanya akan selang-seling. Terus kita coba lihat lagi ya fitur yang lain, tabel strip, oke, border gitu ya, border gitu. Ini ada batas bordernya gitu ya. Ini tinggal kita copy aja nih, copy, kita taruh di sini. Nah di sini kita paste aja di sini nih, paste gitu ya. Nah terus kita Ctrl S, terus lihat di sini, refresh. Nah ini ada batasnya di pinggir, ini ada batasnya kan, sebelumnya kan tidak ada gitu ya. Nah ini udah lumayan ini ya, lumayan bagus gitu ya. Dan seterusnya ini style-style yang lain ada di sini nih. Ini borderless ini, tanpa batas gitu ya. Mungkin di satu situasi kita memerlukan seperti itu, hoverable row gitu ya. Ini kita lihat nih, row-nya ada hovernya. Caranya bagaimana? Kita tinggal tambahkan kelas ini, kelas hover gitu ya. Copy aja nih di sini, copy, terus paste di sini gitu ya. Kita paste di sini aja nih, paste. Terus simpan, Ctrl S, terus kita coba refresh gitu ya. Nah ini sudah kelihatan nih, dia ada hovernya gitu ya, warna hovernya beda gitu ya. Nah oke, dan seterusnya ya. Untuk style yang lain, untuk tabel bisa Anda coba di sini, Anda tinggal melihat dokumentasinya ini gitu ya. Nah seperti ini, terus gitu ya. Kalau kita warnai seperti ini juga bisa gitu ya. Misalkan untuk ini ya, satu baris inilah warning dia kuning gitu ya. Kalau kita perlu satu row ini berwarna kuning, maka kita tinggal tambahkan di TR tersebut, kelasnya adalah ini, tabel warning gitu ya. Nanti dia akan menjadi satu, inilah saya coba ya, copy, warning aja, copy ini saya, kelasnya kurang, gini, terus copy, terus taruh di sebuah TR, katakanlah inilah di ini kita beri warning, paste di sini ya, warning gitu ya. Kita simpan, save,
terus kita coba refresh di sini, refresh. Oke, nah di ini dia akan baris tersebut akan berwarna kuning gitu ya, artinya ada warningnya gitu ya. Nah nanti untuk skenario seperti ini tergantung nanti web kita seperti apa gitu ya. Misalkan kuning ini untuk warning, misalkan si Dewi ini masih status misalkan apa ya, untuk apa ini ya, kondisi skenario ini ya, ini belum nilai ujiannya belum memenuhi syarat gitu ya, terus kita kasih warna kuning gitu ya gitu. Kalau barang sih misalkan warna kuning ini stoknya sudah tipis gitu ya, kita beri warna kuning gitu ya. Oke, lanjut. Oke, kemudian saya contohkan yang lain lagi ya. Oke, misalkan di sini kita tambah satu kolom lagi, kolom keempat. Nah di sini satu kolom lagi, TR kok di sini sih ini satu garis gitu ya, sorry di sini ini satu kolom lagi, TH. Saya simpan dulu, simpan, terus kita coba lihat dulu ya, refresh. Nah itu satu kolom, isi kolom itu adalah seperti ini, TD gitu ya. Di situ akan kita isi dengan sebuah link gitu ya, href gitu ya, href linknya misalkan edit.php, di situ linknya edit gitu ya, save. Kita simpan dulu, kita lihat efeknya dulu ya, refresh. Nah ini ya link edit gitu ya, link edit muncul di sini, edit, terus apalagi ya, berarti semua kita beri edit gitu ya, edit. Dan satu lagi deh, link berikutnya gitu ya, link delete, hrefnya adalah ke del.php. Ctrl Z, kita refresh. Nah ada dua linknya, edit dan delete. Terus kita copy paste di semua baris, copy aja nih, Ctrl C, kita paste di sini. Paste di sini, paste di sini, paste di sini ya, cukup. Ctrl S, terus kita refresh ya, refresh. Nah itu ya, untuk linknya seperti ini gitu ya. Nah link ini kan kurang menarik gitu ya tampilannya ya, tampilannya kan kita ubah gitu ya, kita ubah menjadi, sebentar, kita coba lihat komponen di sini ya. Nah ini ya, kita lihat di sini, ini ada komponen yang namanya button nih, komponen button. Kita lihat nih, ini adalah komponen button. Button tersebut dia memiliki bentuk seperti ini ya, ini memang button ya, tipe, karena ini berupa komponen form gitu ya, komponen form. Nah kita lihat deh. Oke. Nah kita akan membuat link gitu ya, linknya akan kita buat jadi seperti itu gitu ya. Bentar saya cek dulu ya, linknya akan kita buat seperti ini gitu ya. Jadi ini ya, linknya kita akan pakai kelas gitu ya, kelas BTN. Kita coba dulu ya, salah satu di linknya tadi kita coba di sini. Nah, ini linknya kan ini gitu ya, linknya ini, terus kita pilih kelas dan kelasnya adalah BTN. Kita simpan dulu, kita lihat efeknya seperti apa gitu ya. Nah di sini harusnya ada perubahan nih, cuma saya belum tahu nih
ada perubahan atau enggak, refresh gitu ya. Nah seperti ini ada sedikit perubahan gitu ya, perubahan bentuk gitu ya, cuma ini belum terlihat gitu ya, belum terlihat. Kita coba lihat lagi nih, aduh, BTN ini dia harus disertai dengan ini, BTN primary atau BTN secondary sukses gitu ya. Nanti primary itu bentuknya seperti apa, dia bentuknya kan seperti ini gitu ya, BTN dan seterusnya gitu ya. Kita coba inilah primary gitu ya, BTN primary. Kita coba pasangkan aja di sini, BTN primary. Nah seperti ini, simpan. Terus kita coba cek di sini gitu ya, refresh. Nah dia akan bentuk tombol gitu ya, bentuk tombol. Yang del juga sama, del ini kita beri warna agak berbeda ya, del itu kita beri warna ini merah gitu ya, danger gitu ya, berarti BTN danger gitu ya. Ya sudah, ini kita tinggal copy aja nih di sini, ini di sini kita copy aja nih, Ctrl C, terus kita taruh di sini, terus ini kita ganti menjadi danger, Ctrl S, terus kita coba refresh di sini, refresh. Nah itu ya, jadilah ini tombolnya gitu ya, tombol di Bootstrap gitu ya. Nah udah, ini kita copy paste, terus ini nanti akan sama seperti ini, kita copy paste gitu ya. Ini kita copy Ctrl C, terus kita paste di sini. Ini kita replace aja nih, replace gitu ya. Terus ini juga kita replace nih, replace gitu ya. Ini juga nih replace gitu ya, Ctrl S, terus kita lihat di sini replace. Nah gitu ya. Nah seperti ini kan tampilannya lebih enak gitu ya, lebih profesional gitu ya. Nah untuk tampilan ini coba saya ini ya, scaling dari layar saya perkecil menjadi 1 aja deh, 1 gitu ya, enter. Nah tampilannya harusnya nah gini ya, tampilan normalnya seperti ini gitu ya. Nah ini ya, tampilannya lebih enak gitu ya, tombol-tombolnya. Ini tombol-tombol ini juga harusnya dia bisa kita perkecil gitu ya, kita perkecil juga bisa ini. Nah ini size nya ini ya, button. Nah nih button kita perkecil menjadi ini small gitu ya, BTN small gitu ya. Tinggal kita copy aja nih di sini supaya dia menjadi lebih small gitu ya, small. Kita taruh di sini guys, small 1 dulu di sini, Ctrl S, terus kita coba refresh ini, refresh. Oke, nah ini ya lebih small gitu ya, dia lebih small. Delnya juga lah, delnya kita beri yang lebih small dulu ya. Ctrl C, kita taruh di sini ya. Oke, save. Kita coba refresh. Nah itu lebih enak gitu ya. Oke, ini kita taruh di semua. Ini juga sini, paste di sini, paste di sini, paste di sini, paste di sini gitu ya, paste di sini, paste di sini. Ctrl S, refresh. Nah itu ya, kita coba lihat untuk tampilan HP, tampilan HP nya seperti ini. Nah itu ya, ini cara kita menggunakan CSS Bootstrap. Nah kalau sebenarnya seperti ini kan dia lebih ini ya, dia lebih profesional gitu ya tampilannya ya. Ini tampilan di HP seperti ini, lebih enak dilihat gitu ya. Oke, lanjut tuh ya. Kemudian lagi gitu ya, ini edit ini bisa kita beri tombol ini ya, bisa kita beri icon gitu ya, icon. Kita coba lihat di sini aja nih, di dalam sebentar ini saya scaling faktor layar saya perbesar dulu gitu ya, 5. Oke, kita coba lihat gambar ya. Gambar itu berada di
saya agak lupa apakah utilities, bukan, content, image, oke, tipografi, sebentar saya bukan, oke, image, sampai image ya, oke, bukan, sebentar saya akan coba lihat di sini. Nah, ini bootstrap icon ini yang saya maksud ya. Oh, dimana ini cara pakainya gitu ya. Coba kita lihat di sini ya, get bootstrap icon ini apa nih? Penggunaan bootstrap icon, coba kita lihat ya. Oke. Sebentar, saya akan melihat sebenarnya saya copy ini agak berbeda dengan yang ada di versi 3 ini. Saya akan copy dulu aja deh, copy, sorry, jangan yang ini ya, untuk yang edit gitu ya. Edit itu kira-kira, bentar, ini saya baca dulu penggunaannya ya. Oke, install, kita coba lihat dulu ya instalasinya seperti apa nih. Kayaknya kita harus melakukan download dulu ini. Kita gunakan yang versi servernya, sepertinya belum, tidak ada nih. Oke. Sepertinya kita harus mendownload dulu ini ya, untuk bisa menggunakan image ini gitu ya. Coba ya, kita coba, atau kita coba deh, coba salah satu itu ya, bisa atau enggak, ini saya belum tahu nih. Ini karena versi 4 ini sebenarnya berbeda ini ya dengan versi sebelumnya. Untuk tombol, untuk icon edit, kira-kira edit ini kita perlu gambar pensil. Coba saya refresh dulu, gambar pensil mana nih ya, pensil. Ada cukup banyak ini ya. Kita cari gambar yang kira-kira merepresentasikan operasi edit gitu ya. Edit itu biasanya pensil gitu ya. Oke, edit. Nah, ini kita coba ini. Saya oke. Example link text. Oke, nah kita coba aja deh. Copy,
terus ini kita masukkan di dalam link gitu ya. Saya belum tahu nih apakah bisa dimasukkan ke dalam link ini ya. Oke, tapi kelasnya di sini seperti ini, B pensil. B pensil. Oke, saya tes dulu gitu ya. Saya belum tahu bisa atau tidak ini ya. Saya akan tes dulu. Kalau berhasil nanti akan saya jelaskan nih. B pensil. Sudah. Span class. Oke, tidak bisa. Oke, untuk penggunaan image ini agak berbeda ini, Mbak. Entah ini saya belum tahu cara menggunakannya ini ya. Oke, saya coba cek dulu di sini. Ini penggunaannya seperti apa ini? Example, bagaimana nih? Example link. Example link. Oke, example button, SVG. Oke, ya. Oke, ini saya coba copy, saya taruh di sebelah teks linknya. Oke, saya coba taruh di sini. Setelah edit, Ctrl V, saya simpan dulu, save gitu ya. Oke, refresh ya. Oke, oh ya, sip. Saya ulangi lagi. Jadi yang saya copy tadi itu saya taruh di depan edit gitu ya. Nah, di sini saya paste aja di sini, Ctrl V gitu ya, dah. Nah, seperti ini. Coba saya format dulu, format. Nah, ini cuma agak ini ya, agak panjang gitu ya, agak panjang nih jadinya. Saya save dulu aja deh. Ini saya save, terus saya refresh. Nah, ini ya maksud saya ya. Jadi ini kalau ada gambar, ada ikonnya gitu ya, icon edit, kemudian kita coba tambahan icon delete gitu ya. Icon delete, kita coba cek di sini, delete. Oh, ini ada ukurannya ini ya, ukuran besar kecilnya ini. Cuma besar kecilnya ini ada di mana saya belum tahu nih ya. Oke, refresh dulu. Untuk delete, kira-kira kita coba cek ya, kita cari Ctrl F, delete del. Oh, tidak ada. Iris. Oh,
tidak ada juga. Kira-kira untuk icon delete itu kita coba cari ya. Delete itu mungkin silang gitu ya, silang atau apa ya, silang mana ya, silang ya, silang. Kira-kira icon untuk delete adalah delete. Yang merepresentasikan operasi delete. Coba di atas ini tadi ada silang-silang ini. Nah ini. Sekitar sini. Aduh, oh tidak. Delete. Oh ini aja, kita pakai ini backspace. Kita coba pakai backspace ini kita copy aja nih, copy. Nah ini ya, terus kita taruh di delete, di sebelah delete. Nah ini ya, kira-kira di sini ya, kita taruh di sini aja nih, Ctrl V ini, simpan. Walaupun acak-acakan ini ya, simpan. Kita coba cek refresh ada di mana ini tadi ya, refresh ada di sini. Oke, nah situ ini ya, lumayan gitu ya. Oke, berarti ini tinggal kita copy paste di semua link itu gitu ya. Oke, kita copy paste ini home, ini kita Ctrl C, kita paste di bawahnya ini. Nah ini paste gitu ya. Oke, ini mana tadi ya, Ctrl V di sini, ini juga Ctrl V, simpan. Terus kita refresh gitu ya, refresh. Nah itu ya, udah lumayan bagus gitu kan ya. Kita pakai frame CSS frame begini gitu ya, dan seterusnya. Oke, nah itu pada prinsipnya seperti itu gitu ya. Nah untuk komponen-komponen lain di sini masih ada banyak nih. Saya akan kasih contoh lagi ya, di ini aja deh, link di sini. Ini kan bentuknya kurang enak sih ini ya, kalau menurut saya ya. Ada tampilan yang lebih enak lagi daripada ini gitu ya. Saya akan lihat dokumentasinya, itu akan kita ganti menjadi misalkan saya coba lihat dulu ini ya, carousel ini apa ini ya, carousel bukan yang saya maksud ya, carousel list ini apa nih, list. Nah ini aja nih, sepertinya ini bagus ini. Nah ini nih yang saya maksud nih, ini yang saya maksudkan. Jadi kita menunya tadi kita bentuk seperti ini, list, menjadi list group gitu ya. Nah seperti ini nih, list group seperti ini. Yang kita perlukan adalah ini UL
kelas list group gitu ya. Kita coba ini aja nih, ini kita copy paste aja di sini, copy, terus kita paste di sini, kita paste di menu. Nah di sini deh, nah di atas mana tadi menunya, nah ini ya menu, tak gitu ya, di bawah sini gitu ya, kita paste di sini aja, paste di sini, paste, nah gitu ya, kita format dulu biar enak. Nah ini ya, list group, ini list groupnya ya, list group gitu ya, Ctrl S dulu dan seterusnya. Kita coba refresh dulu, refresh. Nah list groupnya seperti ini muncul gitu ya. Nah maksudnya nanti menu-menu ini kita masukkan ke sana gitu ya, kita masukkan apa aja nih, home, product, service, kontak us, kita coba masukkan. Oke, tapi sebelumnya saya akan melihat-lihat dulu list group ini modelnya seperti apa gitu ya. List group, oke. List group, oke, sebentar. Horizontal, kemudian oke. Nah, saya mau melihat list group ini bisa kita beri header atau tidak gitu ya. Kita beri header atau tidak ya. List group header, oh, sepertinya tidak ada ini. Oke. List group header kita coba. Oke, ini model seperti ini gitu ya, yang bagus ini. Oke, tapi saya mau, itu agak sulit ya, saya mau menggunakan yang ini saja dulu lah, yang paling mudah gitu ya, yaitu adalah nah ini aja yang tadi gitu ya. Nah kita coba masukkan link di situ gitu ya, list group. Oke sebentar, oke. Nah ini kita lihat list group ini, oh ini contoh yang lebih pas ini ya, kita pakai contoh yang lebih pas ini kurang pas ini, sorry, link and button ini ya, kita langsung ke ini, link and button ini kita copy aja nih, copy, terus kita gantikan ini, paste di sini, iya itu ya, format dulu. Oke, kita coba save, kita refresh. Oke, nah ini sudah menjadi sebuah link gitu ya. Nah udah tinggal kita masukkan ini home, product, service, kontak us gitu ya. Udah tinggal kita ganti aja di sini, home, kemudian service gitu ya, atau kita coba dulu ya sih, kita refresh, home gitu ya, terus ini service, home, product, sorry, products gitu ya, terus ini service, services, service. Tuh. Kontak us, aduh ini tidak kelihatan, nah dikit, kontak us. Oke, yang terakhir kita hapus del gitu ya, save. Kita coba lihat dulu, refresh. Nah gitu ya, dia sudah berganti seperti ini kita hapus, yang ini kita hapus gitu ya, ini
del aja nih, del gitu ya. Cuma link-linknya ini harus kita betulkan ya. Ini home.php, oh HTML sorry, HTML. Terus yang ini produk gitu ya, products. Terus yang ini services. Aduh, product.html, services.html. Terus yang terakhir kontak us.html. HTML. Nah, Ctrl S, press. Nah, sudah terbentuklah gitu ya. Terbentuklah link-link tadi gitu ya. Ini lebih enak gitu ya. Ini kita menggunakan komponen list group gitu ya di dalam Bootstrap ya, list group gitu ya. Oke. Nah, saya mau ini ya, ini kita menggunakan menu bar, tapi kita sudah mendapatkan tampilan mobile gitu ya. Sedangkan ini di situsnya Bootstrap dia tampilannya bisa navbarnya bisa memanjang seperti ini gitu ya. Saya belum tahu nih bedanya seperti apa ini ya. Coba saya cek ya. Get source. Oke, sebentar. Dia navbarnya ada di mana ini ya? Navbarnya ini ini kelas navbar. Flex MD row, flex kolom, navbar expand. Apakah ini ya? Coba ini saya tambahkan dengan navbar copy. Coba saya cek di contoh kita apakah ada kata-kata expandnya itu ya. Oh, ini expandnya di LG gitu ya. Coba ya, kalau expandnya saya ganti menjadi expand di tablet berarti small SM. Saya simpan, save gitu ya. Coba lihat di sini, reload. Oke, temu ya. Sekarang kita dapatkan di HP seperti ini, di tablet. Nah, ini tablet dia sudah expand ini navbarnya. Oke ya. Atau kalau ini tidak, kalau ini kita hilangkan, jadinya seperti apa ini ya? Del gitu ya. Save, Ctrl S dia, refresh. Oh, dia langsung ini ya, langsung menyesuaikan. Ctrl Z. Oke, save dia. Kalau expand ini berarti dia dipaksa expand gitu ya. Oke, dipaksa expand di tablet. Oke ya. Nah, ini ya, ini contoh penggunaan CSS framework Bootstrap gitu ya. Oke, nah nanti pada prinsipnya ini saya tutup dulu. Aduh, pada prinsipnya nanti Anda tinggal melihat ini sih gitu ya, dokumentasinya ini, komponen-komponen apa saja yang bisa kita pakai gitu ya. Nah, kita sudah menggunakan beberapa contoh tadi gitu ya. Di sini masih ada banyak sekali contoh. Misalkan saja yang sering kita pakai ini ya, alert ini sering kita pakai juga gitu ya. Alert seperti ini ya. Alert ini biasanya untuk menampilkan
informasi, misalkan ya setelah upload gitu ya, ada message alert upload sukses gitu ya, ditampilkan di atas gitu ya. Nah seperti ini. Atau uploadnya error, berarti nanti alertnya adalah ini merah ini gitu ya, itu alert gitu ya. Pembuatnya juga cukup mudah, kita tinggal ini ya, tinggal copy paste ini aja lah ya kan. Alert primary itu seperti apa? Alert primary seperti ini warnanya, primary dan seterusnya. Kemudian apalagi ini ya, batch ini oke, batch ini seperti ini ya, ini kita sebut sebagai batch gitu ya. Biasanya untuk kita pakai pada saat kita menggunakan notifikasi gitu ya. Nanti kita perlu menampilkan informasi, misalkan ada 4 notifikasi gitu ya, atau 4 email baru gitu ya. Itu kita sebut sebagai batch. Breadcrumb itu untuk seperti ini, breadcrumb ini seperti ini ya, batch seperti ini gitu ya. Cara membuatnya seperti apa? Nah ini contohnya gitu ya, breadcrumb ini. Button tadi kita sudah lihat, card ini coba lihat ya, card ini lupa saya card. Jadi card ini saya nggak pernah pakai ini. Kemudian collapse ini apa nih ya, collapse ya, collapse. Oke, apa nih ya, seperti ini collapse gitu ya. Oke, bagus gitu ya. Oke ya. Terus form ini juga sering nih kita pakai nih. Form ini ini formnya seperti ini gitu ya, lebih bagus gitu ya untuk daripada form standar. Yang nama ini email address, kita tulis emailnya, kita tulis di sini gitu ya. Terus ini keterangannya gitu ya, keterangan ini harus diisi apa gitu ya, password gitu ya, kemudian checkbox dan seterusnya. Ini kode ini untuk membuat ini seperti apa, pakai bawah ini gitu ya, tinggal copy paste aja bisa. Oke, model yang lain gitu ya, untuk form yang lain nah seperti ini, form yang apa namanya ya, inline, ini kita sebut sebagai inline gitu ya, dan seterusnya. Ring ini juga bisa nih kita pakai ini ya. Terus apalagi ya contohnya ya, form list group tadi sudah kita pakai ya, kita coba pagination ini juga bagus, ini kadang-kadang kita pakai tuh ya untuk membuat seperti ini, previous, next, halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Cara membuatnya seperti apa? Nah, seperti ini gitu ya tampilannya. Nah itu ya, apa tampilannya sih, ke kodenya gitu ya, kode HTML nya ya. Cuma untuk mengenerate untuk itu, ini hanya untuk format tampilan ya. Untuk mengenerate halaman 1, 2, 3 dan seterusnya kita perlu gunakan bahasa pemrograman PHP gitu ya. Terus apalagi ya contohnya ya, tooltip gitu ya, tooltip kita coba lihat ya. Tooltip itu oke, contoh. Nah ini ya tooltip seperti ini ada link tooltipnya. Nah ini yang tampil itu gitu ya. Nah aduh, saya nggak bisa saya sorot ya, default tooltip gitu ya, ini gitu ya. Oke, ini tooltip ada button gitu ya. Oke, oke, apalagi kira-kira di konten apa nih ya, konten ini ya. Oke, ini konten tadi, tabel tadi sudah kita coba ya penggunaannya ya. Figur ini apa nih ya, figur ya, figur. Oke, untuk figur ini saya belum tahu ini penggunaannya seperti apa ini ya. Anytime ini to display besok. Oke, saya belum tahu nih, figur ini baru ini di versi 4.
Oke, reboot ini juga apa nih ya? Reboot ini aku rasa oke, saya belum tahu nih reboot ini untuk apa nih ya, belum tahu saya. Oke ya, itu secara prinsip seperti itu lah ya, basic prinsipal dari penggunaan CSS Bootstrap gitu ya. Nah, nanti kalau Anda sudah menguasai Bootstrap ini, Anda bisa menggunakan CSS framework yang lebih profesional lagi gitu ya. Saya contohkan ini, namanya Admin LTE. Admin LTE ini dia CSS framework yang basisnya adalah Bootstrap juga gitu ya. Basisnya Bootstrap gitu ya, tapi dia lebih profesional lagi gitu ya. Nah, kita pakai yang live preview gitu ya. Cuma dia lebih ini ya, coding CSS nya lebih advance gitu ya, lebih advance, tidak semudah Bootstrap gitu ya. Tapi kalau Anda sudah menguasai Bootstrap, menggunakan ini tidak jadi masalah. Nah, dia lebih ini ya, lebih profesional gitu ya. Dia sistemnya seperti ini. Nah, itu ya, lebih bagus gitu ya, menunya seperti ini gitu ya. Kemudian di sini juga ada sub menu kanan gitu ya, lebih bagus gitu ya. Kemudian ini muncul seperti ini gitu ya. Kemudian ini badge-nya dia juga lebih profesional gitu ya. Nah, seperti ini. Terus tabelnya ya, kita coba bandingkan ya, tabel di Admin LTE, simbol tabel itu seperti ini gitu ya, tabel simbol tabelnya, atau data tabel. Kita coba lihat ya, data tabel. Nah, ini data tabelnya seperti ini gitu ya, pagination-nya gitu ya. Terus apalagi nih, formnya gitu ya, general element. Nah, formnya juga lebih profesional gitu ya, lebih enak dilihat gitu ya, daripada yang basic Bootstrap gitu ya, Bootstrap basicnya gitu ya. Widget ini lebih keren lagi nih ya. Oke, tampilan seperti ini gitu ya. Bagus. Widget layout optionnya apa nih ya, layout option. Oke, koneksinya lambat. Layout option. Oke. Top navigation apa nih ya, top navigation. Oke, ini layoutnya ya. Oke, box ini apa nih ya. Oke, ini template-nya bagus ini ya. Oke, dashboard versi 2. Terus kita coba lihat ya, tampilan di HP seperti apa gitu ya. Tampilan di HP kita lihat. Nah, ini tampilan di HP-nya nih. Tampilan di HP-nya bagus gitu ya, lebih bagus daripada Bootstrap yang dasar gitu ya. Oke, ini menunya. Oke, ini menu kanan. Ya. Nah, itu ya. Cuma untuk Admin LTE ini memang lebih kompleks ya, jadi kita harus ada basic Bootstrapnya lah gitu ya. Dokumentasinya, ini dokumentasinya, kita coba lihat ya. Terakhir saya lihat ini dokumentasinya kurang lengkap. Oke, komponen apa ini? Oke, ya, bagus. Oke, nah itu adalah prinsip CSS framework ya. Nah, nanti silahkan Anda coba-coba komponen yang lain ya, kalau di dalam Bootstrap ini ya. Relatif mudah sih untuk dipelajari
nanti bootstrap pada contohnya, dan Anda tinggal copy paste ke HTML yang Anda miliki gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya untuk CSS framework ini gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan Anda tuliskan di, atau kita diskusikan di Classroom gitu ya, Google Classroom, di Google Classroom aja gitu ya. Oke, demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.